Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita, anak-anak yang hijau. Kami tak hijau Pak Ustaz, coklat. Iyalah anak pramuka. Masya Allah, anak-anak pramuka kita, walaupun mereka pramuka tapi jilbabnya panjang, walaupun mereka pramuka tapi bajunya tertutup rapi. Pramuka, praja muda sarana, walaupun pramuka tapi di topinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah anak-anak muda Kuala Enok yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, menteri masa depan. Kenapa yang disimbol kacu kepala kalian itu gambar kelapa? Jadi kalau ditanya orang, kau pramuka? Iya. Kenapa kelapa? Karena kami orang Indragiri Hilir. Kenapa kau kelapa? Karena PT Pulau Sambu kelapa. Kenapa kelapa? Karena kelapa lah tanaman yang tidak ada dibuang sama sekali. Akarnya, batangnya, daunnya, umbutnya, buahnya. Kelapa filosofi. Dimanapun campakkan kelapa pasti tumbuh. Itulah maka lambang kelapa. Yang kalian salah jawab. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi menjadi kelapa menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Pertama, kelapa dari atas pohon tinggi, tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Setelah dia jatuh, maka kulitnya disobek, ditarik, dijambak, keluar. Lalu kemudian tinggal batoknya. Batoknya dibelah, pecah. Lalu kemudian airnya ditampung. Itulah yang saya minum sejak kemarin sore sampai tadi malam. Minum air kelapa terus. Tapi kelapa di Kuala Enok tidak lagi bulat, sudah peta. Kota sudah. Masya Allah, tabak. Saya tanya, saya di Pekanbaru di Jakarta, kenapa nggak pernah ketemu seperti ini? Kok di Kuala Enok ketemu? Ini untuk ekspor Pak Ustaz. Sudah 50 negara. Luar biasa, sampai ke Afrika. Orang Afrika bisa minum kelapa, air kelapa muda. Dari mana? Dari Kuala Enok, dari Indragiri Hilir, dari Riau. Bangga kita, luar biasa. Lalu kemudian kelapa tadi diparut. Parutnya bukan lembut-lembut. Ada orang memarut kelapa perut pelan-pelan? Tak ada. Dihidupkan mesin. Setelah keluar diperas, keluarlah santan. Santan dimasak, dipanaskan, keluarlah minyak. Prosesnya panas, prosesnya menyakitkan, tapi harganya menggiurkan. Sebutir kelapa 1.700 rupiah. Kalau harga normal 2.500. Harga paling tinggi pernah menjadi 4.000. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya-tanya dulu sebelum ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka filosofi kelapa ini luar biasa. Ustaz Somad, alam yang paling sulit adalah alam Indragiri Hilir. Ustaz Somad sendiri merasakan. Memang saya rasakan Pak. Gimana rasanya? Tempat lain saya ceramah, Rokan Hulu, Pasir Pangarayan 4 jam tembus selesai. Tapi mau ke Tembilahan 7 jam Pak. Pasir Pangarayan kami gas 2 kali gas. Sampai ke Tembilahan kami gas, melompat 2 kali lompat, masuk paret, hampir mati. Habis dari Tembilahan mesti naik speed dulu. Di atas speed bunga, mohon maaf Ustaz, belum di aspal. Sampai saya begitu masuk speed mau duduk di depan. Ustaz jangan depan, belakang. Kenapa? Tekanan kencang. Tak sama macam naik mobil Pak Ustaz. Kalau naik mobil Ustaz di depan, tapi kalau naik speed Ustaz di belakang. Harus ada ilmunya. Artinya apa? Perjalanan panjang, perjalanan jauh, sulit. Tapi justru jamaah haji yang terbanyak, terbesar antara 12 kabupaten kota, hitung sendiri, yang paling banyak adalah dari Indragiri Hilir. Kenapa? Karena ekonominya bangkit, tanah subur, tumbuh hijau. Selama ini kita tahu yang menumbuhkan tanam-tanaman ini cuma di tanah saja, tapi di Kuala Enok, di atas pentas pun tumbuh semuanya. Yang dimuliakan Allah SWT, ini kenapa? La in syakartum
la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmat ini, jangan kelahi, jangan bertengkar. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Hari ini saya bangga, ibu-ibunya hadir. Ibu-ibu diletakkan di sebelah kiri, bapak-bapak diletakkan di sebelah kanan. Ini bukan asal-asalan, ini panitia. Kenapa ibu-ibu diletakkan di sebelah kiri? Karena perempuan terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri. Itu maka mereka di sebelah kiri. Kenapa perempuan tak boleh disatukan dengan laki-laki? Bapak-bapak dikurung dengan papan di tengah. Ibu-ibu dibiarkan di samping. Begitulah diajarkan dalam ajaran Islam. Hai perempuan, kalian dikurung dengan pakai baju kurung. Kepala kalian dikurung, kaki kalian dikurung. Karena yang dikurung itu dihormati, dimuliakan. Kalian bukan ayam, bukan kambing, tapi dikurung, dibungkus. Begitu Islam menghormati, memuliakan perempuan. Masuk kita ke pasar, melihat ada buah, buahnya dibungkus oleh kulit, kulitnya dibungkus oleh kain, kainnya dibungkus lagi, dimasukkan ke dalam kulkas. Itulah buah yang dicari-cari orang. Tapi ada buah yang terbuka, yang sudah dibelah, yang sudah kering, yang sudah lisut, maka tidak akan dipilih oleh orang. Hari ini perempuan dimuliakan, dengan jilbab panjangnya dimuliakan, dengan seragam pramukanya dimuliakan, dengan payungnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir, anak-anak muda pun juga hadir, anak pramuka hadir. Anak muda di depan saya, pejuang subuh tanah merah Indragiri Hilir. Takbir. Pejuang subuh. Zuhur tak datang tak tidak? Ustadz Somad, sedangkan subuh saja kami datang, padahal melawan kantuk, padahal kami malam bekerja panitia. Subuh saja kami tadi ramai di Masjid Al-Mujahidin, apalagi zuhur nanti. Ini tidak ada zuhur Pak Ustadz, ini hari Jumat. Apalagi Jumat, Jumat tak usah lagi cerita, Jumat semua orang datang. Yang tak sholat pun datang hari Jumat. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ingin melihat orang Islam, datanglah Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Tapi kalau melihat orang beriman, datanglah subuh. Makanya ibu-ibu yang ingin mencari menantu beriman, ini dia pejuang subuh. Jangan jauh-jauh, booking dari sekarang. Ini nggak banyak ini Bu, limited edition. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya soleha, anak-anaknya para penghafal Quran. Kenapa Indragiri Hilir bisa dikenal menjadi negeri penghafal Quran? Produsen kelapa terbesar di dunia datang dari Indragiri Hilir, pemasok santan. Kami dulu ketika pergi haji dari Mesir, pukul ombak, diempas gelombang, 2 hari 2 malam naik kapal laut sampai ke Jeddah. Di Jeddah melaksanakan ibadah haji ke Makkah, ke Madinah. Ketika mau pulang ke Kairo, kami beli banyak-banyak kotak kecil kara, santan kara. Kami bawalah dari Jeddah itu ke Kairo, nanti di Kairo dijual lagi. Kuliah sambil bisnis. Ketika saya ke Tembilahan, saya lihat kara. Loh, ternyata orang Tembilahan, Indragiri Hilir beli kara juga dari Saudi Arabia. Terbalik Ustadz, yang Saudi itu ngimpor dari sini. Ustadz tahu tak kara itu dari Pulau Sambu? Oh, saya ketinggalan informasi. Rupanya dari kampung halaman kita, rupanya dari tempat kita, kelapanya dari kita. Oleh sebab itu ini nikmat Allah. Dari laut keluar ikan, makanan, cumi, kepiting, semuanya. Dari daratnya datang pula tanam-tanaman kelapa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazz. Maka itu tadi surat yang dipilih oleh qori kita. Apa yang dia baca itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai orang Indragiri Hilir, wahai orang Tanah Merah, wahai orang Kuala Eno, nikmat Allah yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Lautan terhampar memberikan ikan makanan,
Tanah bumi menumbuhkan tanam-tanaman. Di tempat lain untuk menanam tanaman mesti ada satu keran air, mesti ditanam. Tapi di tempat kita tinggal menunggu saja, hijau menghijau. Maka tidak ada cara lain selain bersyukur dengan sholat berjamaah, dengan wirid yasin berjamaah, dengan zikir berjamaah. Jangan kelahi, la tanaza'u, jangan ikhtilaf. Ini bertengkar berkelahi satu masjid, imamnya sama, kiblatnya sama, ayatnya sama, bahasanya sama. Berkelahi hanya gara masalah-masalah sepele. Yang berjenggot dengan yang tak berjenggot mengejek kelahi. Aku nengok ente berjenggot macam kambing. Kata yang berjenggot, ente tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini masalah khilafiyah. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita saling tolong menolong pada semua perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berbeda pendapat, berlapang dada menerima perbedaan yang kita sepakati. Mari kita amalkan bersama-sama. Apapun mazhabnya, apapun golongannya, apapun bacaannya, selama masih satu payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ente kenapa tak ke masjid? Saya sebetulnya udah lama mau ke masjid nih Pak Ustaz. Kenapa nggak ke masjid? Mata saya terganggu. Nengok apa? Nengok telunjuknya bergerak-gerak. Mazhab Syafi'i bergeraknya sekali. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Mazhab Syafi'i sekali gerak naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau lafaz Allah naik ke atas, asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i sampai salam tidak turun. Sedangkan mazhab Hanafi naik sekali turun sekali. La naik, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hambali. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Tak usah dipermasalahkan. Selama masih sholat, bukan somat. Selama masih sholat. Dan kita sholat itu disuruh melihat tempat sujud. Ketika tasyahud yang dilihat ujung telunjuk untuk khusyuk mengusir setan. Tengok telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Kenapa kok tengok telunjuk dia? Tapi telunjuk dia bergerak, Pak Ustaz. Tengok telunjuk. Masuk ke matamu, tengok ke sini. Saya udah nengok sini, ujung mata saya biar pejam kan. Daripada kau emosi, kau tangkap telunjuk dia. Tapi 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Keempat-empatnya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada mazhab yang mengatakan sholat subuh sunnah? Kalau ada saya mau belajar. Biar supaya tidur aja waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat sunat. Semuanya sepakat sholat subuh wajib. Saya beberapa kali tema tadi malam judulnya mari laksanakan sholat berjamaah. Tadi subuh juga mengajak subuh berjamaah. Tapi rasanya bercerita tentang sholat berjamaah di Kuala Eno ini mubazir. Karena masjid saya tengok melimpah-limpah. Jangankan masjid, lapangan sepak bola aja penuh. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak ada tiang gawang di depan, saya tidak tahu bahwa ini lapangan sepak bola. Apa filosofi sepak bola? Berjamaah. Berjamaah bukan cuma di masjid, di lapangan sepak bola berjamaah. Tim yang akan berlaga adalah Manchester United dan Liverpool. Kesebelasan yang akan bertarung adalah AC Milan. Kesebelasan yang bertarung adalah Barcelona, Real Madrid. Mereka berjamaah bekerja sama. Walaupun mereka 11 orang, tapi mereka bekerja sama tugas bagi masing-masing. Kiper, kau jaga tiang gawang. Oke. Back, kau jaga kiri kanan. Oke. Striker, kau maju menyerang ke depan. Iya. Apakah ada striker penyerang ngejek kiper? Kiper, kalau memang kau jantan maju sini.
Apakah ada kiper di belakang marah-marah sama striker? Penyerang, kau enak aja di depan, aku sendiri sini, tolong. Mereka sudah bagi tugas. Maka jangan ejek mengejek. Apa itu Ustaz Somad? Somad itu ceramah ke sana, ceramah sini, ceramah. Apa yang dia bangun itu? Ngomong aja. Nanti penceramah juga ngomong. Kalian di parlemen itu apa? Cuman pukul palu, bagus kan jadi tukang lagi. Maka kalau kelahi begini, kapan selesainya masalah umat? Maka bagi-bagi. Ustaz Somad di tanah lapang, ini filosofinya macam nangkap ikan. Saya menghalau ikan dari sini, ikan, ayo. Pasanglah jaringnya di sana. Jamaah, pilihlah pemimpin yang amanah, pilihlah yang peduli pada pesantren, pilih peduli kepada tahfiz Quran, pilih wakil rakyat yang memperjuangkan APBD untuk agama Allah. Maka mereka terpilih. Jihad saya di masjid, jihad saya di tanah lapang, jihad anggota dewan, jihad parlemen institusional, jihadnya menjadi anggota parlemen. Parle artinya bicara, parlemen tempat bicara. Mereka mendapatkan uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang segala uang. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan negeri, memperjuangkan umat. Mati dia, matinya dalam pahala jihad fisabilillah. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu ke depan kita pahami ini dengan baik, kita bagi-bagi tugas. Ustaz Abdul Somad tidak bisa duduk di sana karena kesibukannya, tapi ada orang yang memang sudah mengkhususkan diri. Bapak Wakil Bupati dengan Bapak Bupati kita Pak Haji Wardan, tugas mereka mengatur. Bapak-bapak dari kepolisian, tentara, ibu-ibu, kami ini Pak Ustaz apa tugas kami? Tugas ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Jangan ibu wakilkan ke tabung gas 9 kilo. Tugas ibu susukan mereka 2 tahun. Aula ini, kamilah ini 2 tahun lamanya. Jangan susukan anak ke kambing, sapi, dan kaleng. Maka banyak sekarang anak kaleng-kaleng karena nyusunya ke kaleng. Pulang anak bukan di peluknya emaknya. Anak dulu kalau pulang mama, sekarang nggak kaleng. Jihad ibu luar biasa, Bu. Nih, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, DPRD, mereka laki-laki yang ada di atas ini, yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang punya jabatan, yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya, semua laki-laki ini lahir keluar dari perut perempuan. Betul? Ada yang keluar dari bambu? Tak ada. Jadi kalau begitu mana yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Mengaku perempuan lebih hebat dari laki-laki, tapi semua perempuan ini tidak akan mungkin mengandung kalau tak ada laki-laki. Jadi kalau begitu siapa yang lebih hebat? Masing-masing dengan egonya. Laki-laki berkata kami paling hebat, perempuan berkata kami paling hebat. Kalau laki-laki bertengkar dengan perempuan, yang senang siapa? Bencong. Ustaz Somad ngomongnya nggak sopan. Oke, kalau gitu pelan-pelan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak anak-anak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Anak-anak, sudah jam 6 sore mandi, sebentar lagi ke masjid, mama antar ya. Ayo ke masjid. Ayah enggak ke masjid? Ayah udah dewasa. Nggak bisa begitu. Mereka tidak main jewer suruh, tapi tangannya diajak ke masjid. Kita masih merindukan suasana 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Azan berkumandang, matahari akan tenggelam, lautan nampak meriah. Ayah menenteng tangan anak ke masjid, ke surau, ke musola. Di saat itu anak memegang obor, antum mengaji kemari, menenteng alif bata.
tapi suasana itu sudah hilang. Gara-gara apa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Batman, Wonder Woman, Superman, Upin, Ipin, Bang Saleh, Jirjit, Bang macam-macam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ceramah ke satu daerah, bertemu dengan bapak-bapak, Ustadz Somad, saya ini promotor musik. Kalau sudah saya membawa grup musik, musik metal, musik dangdut, penyanyi dari ibu kota 6 bulan, dari mulai Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Jambi, kami keliling, tidak pernah sholat, minum omar, mabuk, pakai sabu-sabu, narkoba. Sampai akhirnya suatu sore saya sedang duduk di atas pentas, saya tengok matahari merona akan tenggelam, saya dengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terwayang wajah ayah datang. Ingat saya dulu, ayah saya menenteng tangan saya saat azan maghrib berkumandang, matahari akan tenggelam, rona memerah di sebelah barat. Saat itu ayah menenteng tangan saya ke masjid, ke surau untuk sholat maghrib. Saya menenteng alif-alif. Di saat itulah air mata saya berderai dan saya tinggalkan kerja haram ini. Sekarang saya bertaubat, Pak Ustadz. Gara-gara apa? Bukan ayah mengatakan kewajiban, bukan, tapi karena ayah yang lembut menenteng anak ke surau, ke langgar dan musola. Dan saya melihat itu nyata tadi malam. Kuala Enok masih ramai, masjid melimpah ruah. Saya datang dikawal polisi, tentara kanan kiri. Saya pun heran, ini tidak aman Kuala Enok ini. Kenapa mesti dikawal bapak polisi kiri kanan? Di mana-mana saya ceramah mengatakan salami Ustadz. Mualah tadi malam, jangan salaman, jangan salaman. Kenapa mesti begini Pak? Rupanya jamaah melimpah ruah di masjid. Ustadz Somad kalau tidak dijaga begini, tulang Ustadz pun patah. Begitulah cintanya orang Kuala Enok kepada masjid, cintanya Kuala Enok kepada ulama, cintanya Kuala Enok kepada Islam. Ini akan tetap kita jaga selama alam terkembang, selama jantung berdetak, selama napas berhembus, selama kaki masih jejak di atas tanah. Selama kaki masih jejak di atas tanah, tidak jejak di atas tanah, ada hantu. Maka kita berharap negeri ini sampai kapanpun Kuala Enok tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.